Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Wes Al-Qarni, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share mengenai demo aplikasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru berbasis web. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di demo kali ini yakni mengenai sistem informasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB berbasis web, atau bisa dikatakan sistem ini yakni PPDB berbasis online ya. Oke, sistem ini akan saya demokan di hosting lokal atau localhost. Di sini saya akan menggunakan paket XMPP Control Panel versi 3.2.2. Nah, kemudian nanti ada dua modul yang akan saya jalankan, yakni modul Apache dan MySQL, hingga kedua portnya telah hidup ya. Kemudian untuk sistemnya saya simpan di local disk C, tepatnya di folder XMPP di dalam folder htdoc dengan nama ppdb smk ya. Oke, langsung saja ya, kita langsung menuju ke web browsernya, lalu ketikkan localhost /ppdb smk, kemudian tekan enter. Nah, ini adalah tampilan halaman login dari portal Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB berbasis web. Nah, perlu diketahui bahwa sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, tepatnya PHP natif versi 5 ya. Kemudian untuk penyimpanannya yakni menggunakan database MySQL. Nah, untuk struktur databasenya sendiri ya, oke, saya akan buka untuk struktur databasenya dengan nama ppdb smk. Nah, ini adalah beberapa tabel yang ada di database tersebut ya. Kurang lebih ada 21 tabel ya, mulai dari tabel berkas hingga tabel user group. Oke, langsung saja kita akan mencoba ya. Saya akan login sebagai admin atau administrator dari sistem. Nah, ini adalah halaman dashboard setelah admin berhasil login ke dalam sistem ya. Di halaman dashboard ini ada beberapa informasi mengenai kuota zonasi, kemudian ada untuk kuota prestasi, kemudian afirmasi dan perpindahan. Serta nanti akan tampil beberapa informasi yang lain seperti jumlah pendaftar, kemudian pendaftar baru, kemudian pendaftar yang sudah diverifikasi, serta berkas yang kurang atau yang tidak sesuai. Di bagian sebelah kiri ada beberapa menu di sidebar. Yang pertama yakni adalah dashboard itu sendiri, kemudian ada referensi, ada data peserta, statistik, kemudian ada menu pengumuman, kemudian ada log pengguna, ada pengaturan, dan yang terakhir adalah manajemen user. Oke, kita akan coba satu persatu ya. Untuk pertama dashboard ya, sudah jelas bahwa ini adalah namanya halaman dashboard atau halaman beranda awal ya. Kemudian ada menu preferensi yang mana di dalamnya terdapat beberapa submenu, mulai dari formulir PPDB, tahun penerimaan, asal sekolah, jalur pendaftaran, kemudian ada bobot jalur, kemudian ada poin jarak, poin prestasi, dan jurusan. Oke, yang pertama kita harus aktifkan terlebih dahulu untuk tahun penerimaannya ya. Nah, karena di sini masih kosong datanya, kita akan bikin tahun baru untuk tahun penerimaan. Kita isi tahunnya 2023 misalnya, kemudian kuotanya misal kuota 200,
Kemudian mulai pendaftaran. Semisal pendaftaran akan mulai dibuka misal hari ini ya, hari Jumat tanggal 16 September 2022. Kemudian pendaftaran akan ditutup misal tanggal 1 Juli ya, 1 Juli 2023 misalnya. Kemudian mulai seleksi, misalnya mulai seleksi yakni dari tanggal 2 ya, dari tanggal 2 Juli seperti ini. Kemudian sampai tanggal, misalnya seleksinya selama 1 minggu, misalnya sampai tanggal 7 Juli. Kemudian tanggal pengumuman, misalnya tanggal pengumumannya adalah tanggal 9 ya, tanggal 9 Juli. Nah seperti ini. Kemudian mulai daftar ulang ya, jadi daftar ulang ini misal dari tanggal 10 Juli hingga tanggal 10 Agustus. Nah seperti ini misalnya. Kemudian status tahun ya kita aktifkan, kemudian kita tambah. Nah akan otomatis tersimpan ya untuk tahun penerimaan dari PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Kita bisa lihat di tabel tahun pelajaran ya. Nah di sini sudah tersimpan juga. Nah berikutnya setelah tahun kita aktifkan, untuk formulir ya, formulir PPDB ini bisa kita custom, bisa kita sesuaikan, bisa kita centang agar tampil data yang diminta pada halaman pendaftar ya. Kemudian asal sekolah, ini asal sekolah juga kita bisa tambahkan. Di sini datanya masih kosong ya, kita bisa tambahkan data sekolah. Misalnya pertama kita akan inputkan NPSN sekolah ya, ini saya akan inputkan asal saja untuk NPSN nya. Kemudian nama sekolah, kemudian alamat sekolah, misal berikutnya kelurahan ya, kelurahannya kita bisa tambahkan misalnya. Kemudian status sekolah, ini ada 2, negeri atau swasta, kita pilih negeri. Kecamatan, kemudian kita tambahkan. Oke, di sini akan ada informasi bahwa NPSN harus terdiri dari 8 digit ya. Ini saya akan inputkan NPSN-nya secara ngasal ya. Jadi ini anggap aja adalah NPSN. Kemudian kita simpan. Nah, akan otomatis tersimpan untuk data nama sekolah. Kita bisa juga cek di bagian tabel sekolah. Di sini sudah tersimpan. Berikutnya jalur pendaftaran. Nah, di sini sudah ada 4 jalur, yakni zonasi, prestasi, afirmasi, perpindahan. Kita juga bisa menambahkan jalur yang lain, misalnya jalur prestasi yang lain, misalnya prestasi dari Hafiz ataupun yang lainnya. Kemudian untuk presentase dan status jalurnya gitu ya. Misalnya jalur pendaftaran sebagai Hafiz.
Nah, seperti ini. Kemudian presentase. Jadi presentase ini presentasenya misalnya ini 5% ya. Kemudian kita aktifkan, kita tambah. Nah, akan otomatis di sini untuk jalur pendaftaran yang baru yakni Hafiz Al-Quran sudah masuk ya. Jadi untuk presentase ini totalnya harus 100%, maka kita akan kurangi ya. Di sini untuk yang ini kita kurangi 10%. Kita akan kurangi menjadi 10%. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya yakni bobot jalur ya. Bobot jalur misalnya jalur zonasi, kemudian bobot jarak, kemudian bobot nilai, serta bobot prestasi ini juga bisa sebagai bahan acuan dalam penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya yakni poin jarak ya. Poin jarak ini masih kosong, kita bisa tambahkan poin jarak ya. Misalnya jarak dari 0 sampai 500 meter ya dari sekolah ya, jarak ke sekolah. Misalnya poinnya 100 gitu ya, kita tambahkan. Nah, ini akan otomatis sudah tersimpan untuk jarak. Kita bisa cek di sini untuk tabel jarak sudah tersimpan di database. Berikutnya poin prestasi ya. Prestasi ini bisa kita tambahkan. Contohnya di sini yang sudah ada. Contoh untuk prestasi Hafiz Quran mulai dari perorangan sampai bergu. Kemudian mulai dari peringkat 1, 2, 3 akan ada poin tersendiri ya, sebagai bahan pertimbangan dalam penerimaan peserta didik baru. Dan yang terakhir yakni jurusan. Ini jurusan kita bisa tambahkan misalnya bidang keahlian. Misalnya bidang keahlian ya, multimedia atau desain grafis ya, misalnya seperti ini. Kemudian jurusan multimedia, kemudian kuota jurusan, misalnya kuotanya 50 ya, kemudian kita tambah. Nah, nanti akan otomatis tampil di sini untuk data jurusan baru, yakni dengan nama multimedia. Kita bisa cek di bagian tabel jurusan, ini sudah tersimpan. Nah, setelah menu preferensi sudah selesai, di sini ada menu data peserta ya. Di sini ada list peserta. List peserta, karena di sini kebetulan datanya masih kosong, kita bisa tambahkan di sini. Nah, untuk tahun pelajarannya ini akan otomatis tidak bisa diubah. Kemudian jalur pendaftaran kita bisa pilih ya, mulai dari zonasi, prestasi, afirmasi, perpindahan sampai Hafiz Quran tadi untuk jalur pendaftaran yang sudah kita tambahkan. Kemudian data pribadi ya, ini untuk data peserta atau calon siswa. Kemudian jenis kelamin. Oke, di sini akan saya masukkan langsung ya nama peserta, misalnya Agus. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian NISN ya, jadi NISN ini wajib diisi ya. Nah, untuk NISN sendiri akan saya inputkan sembarang ya. Kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Ini tanggal lahirnya juga akan saya inputkan sembarang. Kemudian agama kita bisa pilih, kemudian alamat, kemudian penerima PKH atau bukan ya, misalnya bukan. Kemudian jika penerima, maka di sini bisa isikan nomor peserta PKH, kemudian penerima KIP atau bukan. Jika tidak, di sini tidak perlu diisi, tapi jika teman-teman pilih ya, maka di sini diisi ya. Oke. Kemudian data orang tua, misalnya nama ayah, pekerjaan, misalnya petani, nama ibu,
pekerjaan petani juga misalnya, kemudian nomor HP, nah seperti ini, kemudian data periodik, ya jarak ke sekolah, misalnya jarak ke sekolahnya hanya sekitar 0 sampai 500 meter, kemudian asal sekolah. Nah, asal sekolah ini akan otomatis tampil dari data sekolah yang sudah tadi kita inputkan ya. Di sini karena data sekolahnya baru 1, maka hanya tampil 1. Kemudian nilai rapot, nilai rata-rata rapot, misalnya 9,2 gitu ya. Kemudian status pendaftaran, belum diverifikasi, sudah diverifikasi, atau berkas tidak lengkap. Misalnya seperti ini, belum diverifikasi. Kemudian status hasil, di sini bisa kita tambahkan ya, untuk diterima, tidak diterima, atau cadangan. Misalnya tidak diterima ya, misalnya diterima misalnya. Kemudian daftar ulang ya. Kemudian status daftar ulang, di sini bisa tambahkan misalnya belum daftar ulang ataupun sudah, kita bisa tambahkan. Misalnya belum daftar ulang, kita tambahkan. Nah, kita coba ke menu list peserta ya. Di sini belum tersimpan ya, jadi tadi gagal tersimpan karena ada beberapa yang belum diisi ya. Coba kita lihat apa saja tadi. Ya, jadi tadi belum berhasil tersimpan karena mungkin ada kolom yang belum terisi. Berikutnya untuk rekap nilai, di sini kita bisa tambahkan, kita bisa unduh untuk rekap nilainya. Kemudian prestasi peserta, di sini bisa kita tambahkan juga. Dan berkas, di sini belum ada berkas yang tersimpan, maka di sini masih kosong. Kemudian untuk statistik, menu statistik ini akan tampil ya ketika sistem ini sudah dihostingkan di server jaringan internet ya, atau server hosting. Kemudian bagian pengumuman ini kita bisa tambahkan pengumuman yang nantinya bisa ditampilkan di halaman depan dari portal website ini. Berikutnya ada log pengguna, ini adalah riwayat dari user yang login ke dalam sistem ini. Berikutnya adalah pengaturan. Nah, di pengaturan ini adalah menu tambahan ya, ini bisa kita sesuaikan. Di menu pengaturan ini terdiri dari beberapa informasi mengenai profil sekolah ya, kemudian kode sekolah, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat. Berikutnya di bagian yang terakhir yakni menu manajemen user. Di sini ada submenu list user. Nah, di sini sudah ada 2 user yakni administrator dan panitia. Kita bisa tambahkan pengguna baru. Misalnya di sini ya, kita bisa tambahkan dengan menambahkan di kolom nama depan, nama belakang, nama perusahaan, ya, nomor telepon, username, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Selanjutnya di submenu grup ya, di sini ada grup dari user yang terdiri dari panitia, member, ataupun admin. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk gambaran dari sistem ini, yakni sistem penerimaan peserta didik baru ini masih cukup ya sederhana, ya masih sederhana, walaupun sistem ini bisa memenuhi kebutuhan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru. Nah, kedepannya sistem ini akan dikembangkan menjadi sistem yang lebih berkembang lagi ya, agar bisa memenuhi kebutuhan sekolah yang lebih fleksibel dan lebih lengkap.
Karena di sini juga belum ada output dari sistem itu sendiri, misalnya kita bisa mencetak laporan dan sebagainya ya. Nah, di sistem ini belum ada, jadi nanti kedepannya sistem ini akan dikembangkan lebih lanjut ya. Mungkin itu saja untuk video demo pada sistem penerimaan peserta didik baru. Semoga dengan adanya demo ini teman-teman bisa mempunyai gambaran terhadap sistem ini. Nah, kedepannya jika teman-teman ingin mengembangkan sistem ini, silakan teman-teman bisa cantumkan email di kolom komentar jika teman-teman menginginkan source code dari sistem penerimaan peserta didik baru ini. Baik, mungkin itu saja untuk demo program pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.